Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas tentang had dan sarikoh atau yang biasa disebut dengan larangan mencuri. Terlebih dahulu kita akan membahas pengertian daripada had dan sarikoh atau larangan mencuri. Yang pertama, had. Had adalah larangan Allah Subhanahu wa taala yang apabila dilakukan seorang hamba dia akan dikenai hukum, yaitu dipukul atau dibunuh. Kemudian yang kedua, mencuri atau sarikoh. Sarikoh adalah mencuri barang seseorang di tempat yang terjaga yang tidak diketahui oleh orang yang memiliki barang tersebut. Itu pengertian daripada had dan sarikoh. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang melakukan pencurian? Ada beberapa sebab. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukan pencurian. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima keimanan seorang yang melakukan pencurian. Jadi seorang yang melakukan pencurian, sebelum ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ia lakukan, dia tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sebuah riwayat yang disahihkan oleh Muslim yang menceritakan perjalanan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh yang keadaannya kumul dan juga berdebu. Keadaan seperti ini kan tidak mungkin apabila berdoa, tidak mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada beberapa sebab yang membuat doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, wa mat'amuhu haramun, makanan yang ia makan haram, wa mashrabuhu haramun, minuman yang ia minum haram, wa malbasuhu haramun, pakaian yang ia kenakan haram, wa gudiya bil harami, semua yang ia kenakan haram. Kemudian dilanjutkan dalam hadis, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin Allah akan menerima doanya. Seorang hamba yang melakukan pencurian tidak Subhanahu wa taala, atau seorang hamba yang melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya terkait dengan mencuri. Ayat 38, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Di sini tidak hanya disebutkan laki-laki saja, tetapi karena penegasan tersebut disebutkan juga dengan perempuan. Wasariku, laki-laki yang mencuri, wasariqatu, perempuan yang mencuri. Faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah, potonglah kedua tangannya sebagai balasan terhadap apa yang ia lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum seperti ini salah satunya terjadi di negara Arab sana, yaitu Mekah kemudian Madinah. Orang yang melakukan pencurian akan dipotong tangannya, kemudian setelah dipotong tangannya akan dikalungkan ke lehernya. Kemudian pemotongan tangan tersebut itu disaksikan oleh orang banyak. Agar kenapa? Selain menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, efek jera kepada orang yang melakukan pencurian dan orang yang menyaksikan pemotongan tangan, dan orang yang menyaksikan pemotongan tangan tersebut akan mendapatkan pelajaran supaya tidak melakukan yang namanya pencurian. Mungkin hanya ini pelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.